kembali bersama-sama memuji Tuhan. Dan mari kita berikan hati yang bersuka cita, berikan hati yang sangat-sangat senang buat kembali memuji Tuhan. So, let's sing. Baik, Engkau yang sangat berkuasa Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sangat rindu untuk kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sangat indah Tuhan berkat-Mu, sangat indah kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanapun aku pergi Tuhan, kemanapun kami pergi, biarlah selalu Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Biar Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan arahkanlah selalu hati kami Tuhan hanya kepadamu. Thank you Lord Jesus.
segenap hati kami katakan Tuhan. Makan seluruh pengabdianku, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Membangun hati kami Tuhan, membangun diri kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, Engkau membentuk kami seperti pribadi kami hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan di dalam hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Untuk membuka hati kami, membuka diri kami Tuhan. Untuk setiap perkataan-Mu yang akan Kau katakan pada kami hari ini. Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami akan diubahkan lebih baik lagi setiap harinya Tuhan. We thank you Lord Jesus for your presence. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hi fam, how are you all doing? Welcome back to Worship from Home for Teens. You are so loved. Kali ini aku, Kak Mira, akan menemani kalian untuk membahas firman Tuhan untuk WFH hari ini. Well, you know what? I cannot believe kita udah masuk ke masa prapaskah kali ini. Right? Apakah kalian udah berpantang dan puasa? How is that going? Aku berdoa supaya di masa prapaskah ini kalian dan kita semua boleh menggunakan masa ini dengan baik untuk semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan, semakin mengenal Dia, dan pastinya selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, nggak lama-lama lagi kita akan langsung masuk ya ke topik di hari ini. Tapi sebelumnya juga, kalian masih ingat nggak di week pertama Kak Gaby ngomongin tentang bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Terus juga minggu lalu Kak Helena membicarakan tentang bagaimana kita bisa berteman dengan baik dan menjadi seorang teman yang baik. So this week I'm going to talk about how to be a real friend, atau who are your real friends. Tapi sebelumnya, yuk
Kita buka hati kita dan kita mau nyanyikan pujian kita untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan hari ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan di bulan Februari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Kita ulang ya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Yuk kita resapi selalu ayat ini dalam bulan ini. Whenever you pray, saat kamu berdoa, mintalah Tuhan juga untuk membukakan hatimu, membukakan pikiranmu bagaimana kamu bisa menerapkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Topik kita di minggu ini adalah Who are my real friends? Siapakah sahabat sejatiku? Mungkin teman-teman pernah ya, waktu lagi main-main bareng atau lagi di sekolah, kita melihat teman-teman kita, terus habis itu kita bertanya-tanya sebenarnya dari teman-teman kita semua ini, siapa ya sahabat sejatiku? Atau mungkin juga bertanya-tanya apakah kita sudah menjadi seorang sahabat sejati buat teman-teman kita ini. Nah, tapi gimana caranya kita tahu? Well, kita perlu tahu terlebih dahulu arti atau definisi dari seorang sahabat sejati itu. Alkitab punya jawabannya di Amsal 17 ayat 7 yang bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, mungkin sekarang waktunya kita refleksi, apakah waktu kita berteman, kita hanya baik sama teman kita pada saat kita perlu sesuatu dari teman kita? Atau apakah kita selalu memang benar-benar mengasihi teman-teman kita dan bahkan pada saat mereka dalam kesulitan, mereka dalam kesukaran, kita dengan senang hati, kita dengan murah hati membantu mereka? Pastinya kalau kita ada kasih Tuhan, kita akan selalu mengasihi teman kita apapun keadaannya, apapun kondisi mereka, right? Kita selalu mau menjadi support system buat mereka. Karena kalau misalnya kita belajar dari Tuhan sendiri, tadi yang dibilang bahwa Allah adalah kasih, dan juga kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin sadar bagaimana Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah sahabat sejati kita yang pastinya, number one, He's the one true real friend. Dan kalau misalnya di Alkitab juga di 2 Timotius bab 2 ayat 13 dikatakan, kalaupun kita tidak setia, ia tetap setia sebab ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena Tuhan adalah kasih dan kasih itu setia. Jadi Tuhan gak mungkin bisa menyangkal dirinya sendiri. He is always faithful, He is always loving. Right? Nah, mungkin sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau check out salah dua tokoh Alkitab, bagaimana kesetiaan Allah dicerminkan melalui kehidupannya. Nah, hari ini kita sedikit belajar mengenai Naomi dan Ruth ya. 2 tokoh Alkitab ini kisahnya bisa kalian baca di kitab Ruth, hanya ada 4 bab, jadi it would be an easy read for you, dan ceritanya sungguh luar biasa, karena kita belajar bagaimana Ruth itu sungguh mengasihi, sebagaimana Allah juga mengasihi dan setia kepada kita. Ceritanya seperti apa sih? Singkat ceritanya, Naomi adalah ibu mertua dari Ruth. Sebelum mereka bertemu dengan Ruth, sebelum dia dan keluarganya bertemu dengan Ruth, mereka tinggal di tanah Kanaan, tapi waktu itu tanah Kanaan sedang mengalami satu bencana kelaparan yang hebat. Jadi Naomi dan keluarganya, suami dan 2 anak laki-lakinya pindah ke tanah Moab, yaitu tanah asal Ruth. Pada saat mereka sudah berpindah di Moab, mereka tinggal di sana, lalu Ruth akhirnya menikahi salah satu anak dari Naomi ini. Sayangnya mereka mengalami satu kesusahan, yaitu bagaimana suami dari Naomi itu meninggal, dan lalu 10 tahun kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal.
Di zaman itu, pada saat tidak ada laki-laki di dalam keluarga, itu suatu hal yang sangat menyedihkan buat mereka, karena siapa yang akan menjaga mereka, siapa yang akan memberi makan mereka. Nah, pada saat itu juga mereka mendengar kabar bahwa di tanah Kanaan keadaannya sudah mulai membaik. Mereka di tanah Kanaan panennya sudah baik waktu itu. Jadi Naomi beride untuk kembali ke tanah Kanaan. Waktu itu dia dalam perjalanan bersama dengan Ruth dan menantu satunya lagi namanya Orpa. Namun di tengah jalan Naomi bilang kepada mereka berdua untuk meninggalkan dia saja dan kembali ke keluarga mereka di Moab. Setelah didesak beberapa kali, akhirnya Orpa meninggalkan Naomi dan Ruth. Tapi Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Kata dari Ruth waktu itu, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku." Ini suatu hal yang luar biasa bagaimana Ruth mengatakan ini, karena sebenarnya pada saat suaminya sudah meninggal, itu berarti dia tidak ada lagi tanggung jawab untuk merawat Naomi. Dia tidak ada suatu keharusan untuk menjadi seorang teman bagi Naomi, tapi oleh karena kasih yang ada di dalam hatinya, Ruth tetap bersikeras untuk melakukan semuanya itu. Terutama dalam keadaan di mana Naomi ini kesusahan. Pastinya Ruth tahu bagaimana susahnya Naomi kalau benar-benar dia ditinggalkan seorang diri. Nah, pada saat mereka sudah kembali ke Bethlehem, Tuhan yang sudah melihat ketulusan kasih dari Ruth itu mengirimkan seseorang namanya Boaz untuk menjadi perpanjangan tangannya dan menjadi seseorang yang akhirnya bisa memelihara dan memberkati Ruth dan Naomi. Waktu itu Boaz mengatakan kepada Ruth, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi pada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Keren ya ceritanya. Karena Ruth itu begitu mengasihi Naomi, karena Ruth sudah setia pada Naomi, Tuhan pun juga menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Melalui kisah Ruth ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang setia. Jadi kita menjalin pertemanan bukan cuma saat kita happy-happy aja, tapi waktu teman kita kesukaran, waktu teman kita sakit, justru disitulah dimana kita bisa membuktikan bagaimana kita benar-benar mengasihi mereka, bagaimana kita adalah seorang sahabat sejati bagi mereka. Pastinya kalau kita berusaha melakukan itu sendiri, akan sukar, tapi kita punya sahabat yang sejati juga, ya kan? Kita punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi sahabat sejati seperti Yesus? Ya, caranya kita juga harus selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya menjalin hubungan dengan Tuhan? It's easy. We talk to Him every day, right? Pada waktu kita bangun pagi, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Itulah form komunikasi kita. Lalu juga kita semakin mau mengenal Tuhan dengan cara membaca firman-Nya. Dengan cara begini, kita akhirnya akan semakin dibukakan, kita akan semakin melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita, betapa Tuhan itu setia kepada kita. Apapun kondisi kehidupan kita, mungkin kita sedang nakal, kita baru saja melakukan dosa, kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan pada akhirnya, pada saat kita sudah terus-menerus mengalami kasih Tuhan itu, dan kita menyadari dan kita bersyukur tentang kasih Tuhan itu, pasti
Tuhan akan memampukan kita menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang sejati dan setia bagi sesama kita. Fam, let us pray. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu setia kepada kami. Ya Tuhan, Engkaulah sahabat sejati kami, dan kami mau belajar Tuhan, bagaimana caranya supaya kami pun bisa menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang di sekitar kami. Bawalah kami semakin dekat dengan Engkau, bawalah kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin hari semakin membiarkan hati kami terbuka untuk kasih-Mu, untuk Engkau semakin berkarya dalam kehidupan kami, dan Engkau boleh semakin memampukan kami untuk menjadi orang yang penuh kasih, yang boleh mengasihi tanpa terkecuali, yang boleh berteman tanpa memandang siapapun, dan juga boleh menjalin pertemanan yang baik dan menjadi seorang sahabat yang sejati. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk Worship from Home for Teens hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengenal Engkau lebih lagi saat ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kesehatan yang kurang baik, ataupun mungkin mereka sedang bersedih, atau mereka sedang ada satu pergumulan Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang berbelas kasih juga, Engkau yang mau menjamah mereka ya Bapa, Engkau yang boleh sembuhkan mereka, Engkau yang boleh berikan mereka penghiburan. Dan bawalah kami juga Tuhan untuk semakin peka terhadap kebutuhan teman-teman kami. Bekerjalah melalui kami ya Bapa, berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami inspirasi Tuhan untuk dapat mengasihi teman kami, terutama mereka yang membutuhkan lebih-lebih lagi. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk masa Prapaskah ini. Kami mau semakin mengenal Engkau, kami mau semakin dekat kepadamu, dan biarlah ya Tuhan, setiap kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you so much sudah join Worship from Home for Teens hari ini. Aku sungguh merasa terberkati boleh men-sharingkan kebaikan Tuhan kepada kalian. Dan kalau kalian juga merasa terberkati oleh video ini, please like dan juga share ke teman-teman kalian sehingga lebih banyak orang lagi boleh merasakan berkat yang sama. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk mengikuti Worship from Home for Teens minggu depan. Talknya ada yang talk yang keempat. I hear it's someone special who's gonna be bringing the talk to you. Kalau pengen tahu siapa yang bawain, well, you just have to tune in. Jangan lupa untuk subscribe di channel LOJF Indonesia dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak pernah kelewatan pada saat ada Worship from Home for Teens. Well, that's it for today. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjalankan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga pakai masker. Stay safe, stay healthy, and stay joyful everyone. See you next time. God bless you. Bye!